Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Kepada para jamaah sholat maghrib berjamaah Masjid Jami Harapan Jaya, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah masuk tema tentang mukallaf, dan kemarin sudah kita bahas syarat mukallaf itu adalah 4: baligh, berakal sehat, sampainya dakwah Islam, kemudian selamatnya indera, terutama indera pendengaran dan penglihatan. Ya, kalau orang sudah nggak bisa dengar, nggak bisa lihat, gimana belajarnya? Maka dua ini maksudnya selamatnya indera, minimal dua ini. Jadi kalau ada orang nggak lihat, nggak denger, mau ngajarinya kayak apa, susah. Maka yang dua ini nggak bisa, berarti dianggap dia bukan mukallaf, gitu ya. Kemudian sudah kita bahas kemarin satu-satu tentang balik, yaitu kalau laki-laki sudah ihtilam mimpi basah, perempuan sudah haid, atau keduanya sudah berusia 15 tahun, maka dianggap sudah balik, berarti dia mukallaf. Dan anak-anak yang belum balik, mereka bukan mukallaf, belum mukallaf begitu, sehingga kalau wafat sudah aman, punya tiket terusan ke surga, karena belum kena beban syariat. Ya, walaupun orang tuanya non, karena memang hadis Nabi mengatakan nanti rufi'al qalam an salat, pena diangkat, dosa tidak ditulis terhadap 3 kondisi. Ya, pertama nanti orang gila sampai dia sembuh, orang tidur sampai dia bangun, dan orang anak-anak sampai dia balik. Ya. Kemudian yang kedua, syaratnya berakal sehat. Makanya orang gila bukan mukallaf. Orang gila sejak belum balik sampai wafat, maka dia aman, sudah pasti ke surga. Nah, orang yang mabuk, kalau bukan keinginannya, misalnya dia mabuk laut gitu ya, sampai dia pingsan dan seterusnya, tapi kalau mabuknya karena sengaja, maka dia tetap mukallaf, apapun perbuatannya dia kena hukuman. Lalu yang ketiga, ya, sampainya dakwah Islam. Jadi orang yang tinggal di pelosok, di pedalaman, nggak ada guru ngaji, aman. Ya, termasuk orang yang memahami Islam secara salah karena memang misalnya dari media-media yang merusak Islamophobia misalnya, maka dia saat itu aman sampai dia betul-betul memahami Islam. Gitu ya. Kita lanjut yang berikutnya. Nah, poin yang ketiga ini nanti ada istilahnya ahlul fatrah. Ahlul fatrah itu siapa? Orang yang hidup di satu zaman tanpa adanya Rasul, atau orang yang hidup di antara 2 Rasul tapi rentang waktunya lama, seperti bangsa Arab yang hidup antara Nabi Ismail dan Nabi Muhammad. Nabi Ismail mah sekitar tahun 1794 sebelum Masehi. Nabi Muhammad 610 Masehi. Udah berapa abad nih? Coba hitung. 17 sama 6. 23 abad. 2300 tahunan jarak antara Nabi Ismail dengan Nabi Muhammad. Sehingga kosongnya luar biasa. Sementara di sisi lain, adiknya Nabi Ishak, turunannya banyak jadi nabi. Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Shu'aib, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa.
Di Arab Nabi Ismail kosong, Nabi Muhammad. Ribuan tahun jaraknya. Sehingga yang tadinya lurus jadi belok. Ya, jadi yang mereka wafat sebelum Muhammad jadi nabi, mereka selamat. Sama kayak tadi, karena dakwah belum sampai, Rasul nggak ada. Mana buktinya? Ada di surat Al-Isra surat 17 ayat 15. Itu ya, kata Allah, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Allah tidak akan menyiksa siapapun sebelum Allah mengutus seorang rasul. Surat 17 ayat 15. Makanya orang-orang jahiliyah aman. Ya, ketika wafat Muhammad belum jadi nabi. Tapi kalau ketemu sama Nabi Muhammad kemudian dia menolak, barulah dia nggak aman. Kayak Abu Jahal, Abu Lahab, ketemu Muhammad udah jadi nabi, lalu nolak, maka dia kafir. Tapi kalau yang ketemu Muhammad belum jadi nabi kemudian meninggal, ya dia aman. Karena Muhammad belum jadi nabi, gimana mau menjelaskan tentang Islam? Ya, jadi poinnya adalah ketemu Muhammad jadi nabi, terus menolak, barulah mereka kafir. Kalau tidak, dalam kajian akidah disebut ahlul fatrah, bukan orang kafir, ahlul fatrah. Ya, orang yang hidup di zaman kekosongan kerasulan dan waktunya sangat lama, maka mereka aman. Itu ya. Tapi kan ada hadis yang mengatakan, nah di zaman fatrah ada Imrul Qais, Hatim At-Ta'i dan beberapa orang dianggap masuk neraka. Bahkan ada hadis juga yang mengatakan ketika Rasul sedang khutbah, ya Rasul, bapak saya di mana? Kata Rasul, di neraka. Maka dijawab di sini, hadis yang tadi dijelaskan di atas itu disebut hadis ahad. Hadis ahad ya tidak bisa mengalahkan hadis mutawatir, apalagi mengalahkan ayat Al-Qur'an. Al-Qur'an tegas mengatakan ya bahwa kalau nggak ada Rasul berarti aman. Allah tidak akan menyiksa siapapun sebelum mengutus seorang Rasul. Jadi yang wafat sebelum Muhammad jadi Rasul aman. Kita aman nggak nih? Udah jadi Rasul, di kapan tahu. Makanya kita harus benar-benar. Kecuali kita belum balik. Kita ada yang belum balik di sini. Udah balik juga, udah mau kalap semua. Gitu ya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Arif, tolong mic-nya. Assalamualaikum, susah deh. Ini mengenai penjelasan Bapak. Sebelum Nabi Muhammad semuanya masih selamat. Ya, tapi terus apa Pak fungsinya nabi-nabi yang lain itu? Seperti Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Isa. Nah, umatnya mereka Pak juga apa? Kalau umatnya saya kira selamat. Tapi yang enggak, yang memusuhi Rasul-Rasul itu apa ya juga selamat. Ya. Ya itu aja Pak. Terima kasih. Okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak. Ya, Utut, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mungkin warahmatullahi wabarakatuh. istilahnya Pak Haji Hadi, izin dulu Pak, mau flashback dulu ke belakang. Okay. Masalah taklif. Taklif itu diartikan secara bebas adalah orang yang mempercayai kepada yang dianggap dituakan atau alim ulama tapi tidak melalui dalil. Gitu Pak ya. Taklid. Taklid ya. Itu mubah atau dosa apa dosa Pak? Dosa enggak? Jadi dia mempercayai apa keimanan itu bukan melalui belajar melalui Al-Quran dan hadis itu, tapi dia mempercayai pada para ulama. Nah itu kan harusnya dicek dulu dalil-dalilnya. Nah, ini apakah
apakah sahih, bukan sahih ya, artinya dosa atau enggak kalau bahasanya. Terus yang kedua masalah muhalaf tadi. Kalau kita melihat fitrahnya Pak Ustadz, ini kan kita kan ngomong-ngomong ya. Bayi lahir itu kan sudah ditiup rohnya Pak, ruhnya kan. Dan ditiupkan juga keimanannya. Artinya apa? Artinya dari sejak lahir sampai lansia itu tidak usah melalui balik kan gitu. Itu sudah dinyatakan Islam kan gitu. Jadi kalau di dalam pemerintahan yang sekarang itu, kalau undang-undang itu sudah diundangkan di lembaran negara, itu dianggap tahu semua kan gitu. Kasar apa namanya istilahnya, analoginya kan begitu. Ini begitu juga gitu. Itu apa, kalau namanya balik itu kan orang yang sudah, katakan kalau orang laki itu kan udah khitan dulu, baru udah dewasa, masa puber lewati kan gitu Pak, itu baru dia paham kan gitu. Nah, itu gimana Pak penjelasannya? Terus saya juga betul atau enggak, ada salah satu hadis, entah itu sahih atau enggak, ada yang nabi itu lahir sudah dikitankan Pak, sudah kitan, nabi itu. Nah itu gimana itu? Apakah berarti dia itu kan enggak melalui masa puber atau balik kan gitu? Itu gimana itu penjelasannya itu Pak? Ustadz itu. Nah yang terakhir Pak Ustadz, kalau saya baca itu jumlah nabi itu kan apa istilahnya berbeda-beda pendapat. Ada yang nabi itu jumlahnya 12.000 orang, 12.000. Rasul itu 313. Tapi yang di dalam Al-Qur'an itu cuma 25 kan gitu. Nabi yang diimani gitu kan gitu. Pertanyaannya, apakah selain 25 itu apa tugas fungsinya apa tidak sesuai dengan dakwah Islam kan gitu. Dikesampingkan dalam arti tanda kutip dalam Al-Qur'an itu. Itu aja Pak Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang lain? Waktu kayaknya cukup panjang, bisa setengah jam. Bapak, Ibu di belakang ada yang ingin bertanya? Ya, dijawab dulu pertanyaan. Oke ya. Yang pertama, umat dari Rasul sebelumnya gimana? Ya ini kan kita bilangnya nggak bilang semua. Kan yang kita jelaskan contohnya di kalangan Jazirah Arab memang kosong. Nabi Ibrahim punya anak 2, satu Nabi Ismail tinggalnya di Mekah, satu Nabi Ishak tinggalnya di Mesopotamia di Irak. Yang di sana itu nanti turunannya jadi nabi semua. Nabi Ishak punya anak, Nabi Yakub punya anak, Nabi Yusuf, terus Nabi Syuaib, Nabi Musa, Nabi Harun. Mereka nggak putus. Karena nggak putus, ya yang mengingkari Rasulnya ya mereka sudah dianggap tidak bertauhid lagi. Termasuk yang ujung-ujungnya jadi Bani Israel itu, Nabi Musa terus sampai Nabi Isa. Mereka kan nggak putus, selalu ada Nabi dan Rasul. Justru yang sebelah ini yang Nabi Ismail kosong sama sekali. Makanya saya sampai cari itu tahunnya, gitu ya. Ketemunya tadi tahunnya ya sampai 1700 sekian, jauh sekali. Makanya kita nggak bisa bilang yang lain tidak. Ini khususon buat orang-orang yang tadi masa Nabi Ismail alaihi salam, karena jaraknya dengan Nabi Muhammad sangat jauh. Nih. Ya, jangan dibandingkan dengan yang lain mah rapat semua. Ya, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, ketika tadi dari Bani Israel mereka ingkar, kan Rasulnya sudah ada. Ketika mereka ingkar ya mereka dianggap kafir. Ya, yang disebut sebagai ahlul kitab, ya kan? Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sungguh orang-orang kafir siapa? Ahlul kitab. Siapa itu? Yang mendapatkan Taurat, pengikut Nabi Musa. Ketika Nabi Musa wafat dia malah ingkar. Jangankan Nabi Musa wafat, Nabi Musa tinggal 40 hari untuk mendapatkan kitab Taurat, mereka sudah nyembah patung anak sapi. Ya. Kemudian
ya, yang menerima Injil, umatnya Nabi Isa. Ketika Nabi Isa diangkat ke langit, mereka malah menuhankan Nabi Isa. Maka mereka dianggap orang kafir, kan sudah tidak bertauhid lagi. Jadi kalau mereka nggak kosong, rasulnya rapet. Yang kosong itu adalah di Jazirah Arab, dari Nabi Ismail jauh sampai Nabi Muhammad. Gitu loh ya. Jadi siapapun yang kosong dari memang yang lain, silakan sama, dianggap sama. Nanti ini kaitannya dengan umat di masa sekarang yang tinggal misalnya di pegunungan, yang nggak ada guru ngaji, tinggal di pedalaman Papua, di pedalaman Kalimantan, yang mereka kadang sampai nggak berbusana, guru ngaji nggak ada. Maka mereka kalau meninggal selamat, nggak ada yang ngajarin. Tapi kan Pak Ustadz tadi pertanyaannya sejak kecil, bahkan sejak lahir dia sudah muslim, betul. Tapi kan kita tidak bisa menolak ayat ini tadi. Ini gimana? Allah yang bilang Allah tidak akan menyiksa, berarti kan selamat sampai adanya Rasul. Jadi tidak cukup hanya dia fitrah, fitrahnya harus diselamatkan dengan apa? Dengan adanya Rasul. Karena Allah yang janji Allah tidak akan menyiksa siapapun sebelum adanya Rasul. Walaupun di zaman sekarang kalau nggak ada guru ngaji di pedalaman, ya mereka aman. Siapa yang ngajarin? Kan setelah Nabi Muhammad nggak ada Rasul, Pak Ustadz. Iya, tapi kan penggantinya para ulama. Al-ulama warathatul anbiya. Para ulama ahli warisnya para nabi. Kalau ulama nggak ada yang ke pelosok, ya aman mereka. Justru kita yang dianggap dosa karena tidak mau berdakwah. Gitu ya. Jadi tidak cukup hanya dengan dia lahir dalam kondisi muslim, tapi dikuatkan dengan adanya Rasul. Karena janji Allah sendiri, Allah mengatakan Allah nggak akan menyiksa sampai adanya Rasul. Bukan Allah nggak akan menyiksa sampai dia lahir fitrah, enggak. Hadisnya jelas. Satu. Yang kedua juga tadi hadis yang mengatakan rufi al-qalam, diangkat pena, tidak ditulis dosa terhadap 3 orang. Pertama, yang dia tidur sampai bangun. Tidur mau ngapain kek? Ya, dia tidur mukul apa, banting apa lagi tidur. Ya. Kemudian orang gila, makanya orang gila kalau ngapa-ngapain nggak bakal kena apa-apa, orang dia lagi gila. Termasuk anak kecil sampai balik. Nah, itulah batas kenapa disebut balik. Ya, ketika belum balik, dia aman. Ya, ketika ada yang wafat sebelum balik, maka dia juga aman karena belum ada dosa, nggak dicatat. Ya, yang nggak aman kan kita, udah bolak-balik, bukan baliknya udah bolak-balik kita ini. Ya, maka dosanya pun sudah dicatat, itu ya. Jadi tidak ada bukan bertentangan, justru ini saling menguatkan. Allah yang mengatakan harus ada Rasul dulu sebagai bukti untuk menjelaskan tentang ketauhidan Allah. Kalau nggak ada, ya aman. Dan itu tidak terjadi di semua tempat. Kita ini bicaranya Jazirah Arab yang kosong tadi dari Nabi Ismail ke Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena nanti berkaitan juga dengan dalam tanda kutip fitnah orang yang mengatakan bahwa orang tua Nabi ahli neraka. Nggak mungkin, karena mereka juga alul fatroh. Bapaknya Rasul meninggal, Rasul belum ada, masih dalam kandungan. Gimana dibilang kafir? Bahkan ibunda Rasul meninggal, Rasul berusia 6 tahun. Maka orang tua Rasul termasuk nanti kakek nenek dan semuanya selamat. Nanti ada hadis yang menjelaskan masalah itu. Gitu, kaitannya kesana kenapa ditegaskan al-fatrah, agar fitnah yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab bahwa keturunan atau orang tua Rasul ahli neraka itu terbantahkan dengan ayat ini. Kecuali kalau orang tua Rasul ketemu Muhammad udah jadi Rasul lalu nolak, baru iya. Kayak Abu Jahal, Abu Lahab ini kan ketemunya belum jadi Rasul, gimana ceritanya? Nanti poinnya ke sana, gitu ya. Setelah ini nanti poinnya ke sana. Kemudian apa hukum taklid? Taklid itu iya, taklid itu mempercayai kebenaran, tapi dalilnya nggak ada. Apa hukumnya? Tergantung. Siapa yang taklid? Jika ulama yang bisa berijtihad tapi memilih taklid, maka hukumnya haram.
Karena dia bisa ijtihad. Jika ulama, ya, jika masyarakat awam bertaklid, ya, hukumnya bahkan wajib. Karena ulama disuruh memaksakan untuk nyari dalil malah bahaya, nggak ngerti ilmu alatnya mau nyari dalil. Ya. Kenapa jadi wajib? Karena perintah Allah nanti di surat 21 ayat 7. Kalau kita bicara orang awam, kalau bicara ulama perintahnya di surat 9 ayat 122. Ya, maka ulama yang sudah bisa beristihad dia haram bertaklid karena dia sudah punya ilmu. Ya, kita ulama dulu ya. 9 ayat 122. Ada kalimat liyatafaqahu fiddin. Ayat ini untuk para ulama. Ya, saya kopikan terjemahnya. 9:122. Ya. Oh, enggak mau. Kenapa nih? Walah, menolak dia. Sebentar, pilih semua, salin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak sepatutnya orang-orang beriman semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama? Inilah para ulama. Bahkan kondisi perang pun mereka tetap harus fokus belajar agama, dan bahasanya bukan belajar, mendalami. Inilah para ulama. Maka dia jangan taklid. Kenapa? Karena nanti tugas mereka, ulama ini, untuk memberi peringatan kepada kaumnya yang awam kalau mereka kembali. Justru mereka yang ngajar. Masa kalau ngajar taklid kan nggak mungkin. Jadi kalau ulama bertaklid padahal dia mampu beristihad, haram. Karena dia sudah punya ilmu alatnya. Ya. Nah, sedangkan orang-orang awam bertaklid wajib. Tapi taklidnya sama ulama. Jangan taklidnya sama orang awam. Ya bahaya. Ya. Ayatnya fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, maka tanyakanlah. Tuh disuruh nanya kepada orang yang berilmu. Jika kamu nggak tahu, kan yang banyak nggak tahu orang awam, disuruh nanya. Nah, jawaban ulama kan berarti kita bertaklid sama ulama. Justru taklid untuk orang awam wajib, karena orang awam nggak ngerti dalil. Dibukain Quran, boro-boro ngerti isinya, tajwid aja masih bingung. Ya kan, ini guna apa enggak, ini panjangnya juga berapa. Kalau orang awam wajib bertaklid, tapi taklidnya sama orang yang berilmu atau bahasa kita ulama. Ya. Dan sebaliknya ulama haram bertaklid kalau dia sudah punya ijtihadnya, sudah punya ilmu alatnya, ya. Jadi ini ayat buat ulama 9 At-Taubah 122. Sedangkan buat kita orang-orang awam ayatnya ini surat 21 Al-Anbiya ayat 7. Jangan dibalik. Ya, saya udah ulama nih, udah dalam agamanya kan. Nah, ntar disuruh ngaji aja masih makhrajnya salah kan. Janganlah. Udah, kita harus tahu posisi kita di mana. Oke ya. Berarti ini tadi udah ya. Alul Fatroh, karena Alul Fatroh bicaranya bukan hanya muslim, tapi penekanannya Allah yang bilang nggak akan disiksa sebelum ada Rasul, walaupun lahir dalam kondisi fitrah atau muslim.
Nah, yang di khitan hubungannya, khitan ini hubungannya bukan ke sana, khitan hubungannya ke masalah najis. Ya. Makanya laki-laki wajib di khitan, karena kalau nggak di khitan, nggak disunat, di situ tempat kumpulnya najis. Dan biasanya orang kalau istinjanya ceboknya nggak bersih, maka najisnya masih tersisa di sana. Kalau najisnya tersisa di sana, sholatnya nggak sah. Maka nanti dalam riwayat Nabi Ibrahim juga dikhitan dalam usia 80 tahun. Ya, terus kita gimana? Nanti memang di sini ada riwayat bahwa Nabi Muhammad ya diriwayatkan lahir dalam kondisi dikhitan. Terus masalah nggak? Ya nggak ada masalah juga. Seandainya benar nggak ada masalah. Ini kan kaitannya dengan najis. Ya, makanya orang-orang di kampung kadang bayi baru 40 hari kalau laki-laki udah dikhitan. Biar ya satu orang tuanya nggak pusing nih, kalau udah gede kan ntar mintanya macam-macam tuh. Ya kan? Iya. Kalau masih kecil udah aman. Dan yang kedua tadi bicara masalah ibadahnya. Itu ya, khitan poinnya ke masalah najis. Ya. Masa pubernya gimana? Tadi poinnya yang penting balik itu aja. Ya, balik itu baru bicara masalahnya, bukan bicara khitan. Balik bicaranya apakah dia ihtilam atau mimpi basah kalau laki-laki, atau dia haid untuk wanita, atau keduanya sudah 15 tahun. Maka dia dianggap sudah balik walaupun belum haid atau belum mimpi basah. Ya. Jumlah Nabi dan Rasul memang iya, ada yang mengatakan Rasul 313, Nabi sampai 124.000. Ya. Terus kenapa nggak disebutkan semua? Karena memang Allah yang bilang. Allah bilang Allah tidak akan menyebutkan semua Nabi dan Rasul. Kenapa? 25 kita nggak hafal-hafal. Apalagi sampai 313. 25 aja kita nggak hafal-hafal. Ya kan? Kalau hafal aku tuker-tuker. Ya. Nanti ada kata man lam naksushum alaik. Memang Allah yang bilang. Ada sebagian yang Allah jelaskan, baik nama dan peristiwanya, ada sebagian yang tidak Allah jelaskan. Di surat 40 Ghafir ayat 78. Ke sini. Tadi ya, 40 ayat 78. Nih ya. Dan sungguh Allah telah mengutus beberapa rasul sebelum kaum Muhammad. Di antara mereka ada yang Allah ceritakan, tapi juga ada yang tidak Allah ceritakan. Memang sengaja. Karena yang penting bukan jumlahnya. Yang penting bahwa kedatangan Rasul untuk menjelaskan tentang ketauhidan Allah. Ya, masalah jumlahnya nggak terlalu penting. Itu ya. Karena kisahnya pun nggak bakal dijelaskan semua, yang memang jelas ada hikmahnya itulah yang dijelaskan. Oke, itu bicara tentang jumlah. Habis ya? Gimana? Kita lanjutkan? Nah. Mungkin saya mau nanya Pak Ustaz. Oh iya. Mengenai tadi apa? Kalau ulama itu nggak boleh taklid, sementara kalau umat orang awam itu memang harus taklid gitu. Di dalam apa yang ada di masyarakat, misalnya ada ulama itu yang mungkin informasinya juga nggak benar, seperti misalnya ada sholat yang kilat gitu, kan itu kan pesantren juga ada ulamanya gitu. Nah sementara di daerah ya itu tadi karena ada itu pesantren dan pemimpinnya ulama, ya taklid dengan itu, padahal yang dilakukan ulama itu yang nggak benar, sehingga memang dicontohkan di situ kan sholat tarwih ya yang kayak apa 5 menit 20. Nah kalau misalnya sholat wajibnya juga begitu kan dia udah taklid karena dia merasa itu ya itulah alim ulama di kampungnya gitu. Nah itu gimana status dari masyarakat yang ada di situ, apakah mereka aman seperti yang tadi disampaikan atau bagaimana gitu? Dia berdosa jadinya gitu, karena
seolah taklid buta juga kan, ada informasi yang lain sebetulnya. Tapi kan kalau di kampung kalau udah ada satu apa yang dianggap ulama, ya udah dia merasa cukup dengan informasi itu gitu. Terus yang kedua, di dalam kita belajar dulu kan nabi itu ilmu itu seolah untuk dirinya sendiri, kalau rasul untuk umatnya gitu. Nah sebetulnya benarkah definisi itu? Kalau memang untuk dirinya, sebetulnya apa fungsi rasul sesungguhnya gitu? Kalau disebut rasul kan harusnya ada tugasnya lah gitu. Kalau nabi gitu, kalau rasul kan memang ajarannya untuk ada pengikutnya gitu. Yang ketiga mengenai tadi apa, Nabi Ismail dan Nabi Muhammad kan itu jauh jaraknya ya. Itu ukuran jauhnya itu seberapa gitu? Karena apa ya, seperti kita sekarang gitu kan, Nabi Muhammad itu kan cukup jauh juga, udah 571 sampai sekarang 2024 udah 1700 tahun juga gitu. Nah itu sampai yang perdekapan umat Nabi Ismail yang memang kena hukum itu, dan yang mana yang sebelum Nabi Muhammad yang nggak kena batasnya itu, ada nggak diterangkan di dalam keterangan-keterangan yang sahih? Itu saja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon dibuatkan rincian Pak, nanti mungkin Bapak sampaikan lewat WAG pengajian yang ada di Erbanja. Umur masing-masing Rasul yang 25 itu dan jarak antara satu Rasul dan yang lain. Saya itu pengen tahu dari sekarang sampai Nabi Adam itu umurnya sudah berapa ribu tahun. Soalnya menurut perkiraan saya itu belum ada 10.000 tahun Pak, dan itu masih jauh di bawah zamannya Megalodon, dinosaurus, itu masih jauh banget Pak. Jadi yang ingin saya ketahui itu Pak. Yang kedua Pak, itu mengenai Nabi atau Rasul yang ada disebut dalam Quran dan ada tidak, yaitu Alexander Zulkarnain, Raja Zulkarnain itu sebetulnya termasuk Nabi atau Rasul. Kedua Samson yang orang kuat itu saya dengar juga ada yang mengatakan dia itu salah satu Nabi itu. Apakah benar Pak? Kalau benar mohon itu kira-kira dasarnya apa Pak? Itu aja Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Mana nih? Di sini ya. Oh, udah Isya belum? Ya, bagaimana dengan ulama yang di kampung yang mempraktekkan misalnya sholat tarawih tapi nggak tumak nina? Ya jelas dia salah. Makanya tadi saya bilang ulama yang sudah punya alat untuk beristihad. Kan ada ulama, ada yang cosplay ulama. Ya kan? Kan zaman sekarang kadang begitu ya, udah tinggal pakai jubah, pakai topinya mungkin tingginya luar biasa. Ya nanti sorbannya sampai ngelingkar kayak apa, udah selesai jadi ulama. Padahal ketika dilihat nanti dia sendiri tidak mendalami agama. Bahkan kadang ada yang maaf mungkin jadi artis kemudian udah nggak laku lagi pindah jadi penceramah lalu jadi ulama, sementara dia sendiri tidak mengkhususkan diri untuk mendalami agama. Makanya tadi saya jelaskan bicara ulama dia memang harus mendalami dulu, jelas backgroundnya apa, kemampuannya apa ya. Kalau cuma ulama lalu lihat Google ya bahaya nanti misalnya gitu kan. Dia tetap harus punya kajian minimal. Kalau dia ngaku ulama, buka aja kitab kuning dulu suruh baca deh. Jangan sampai ya nanti ada yang ngaku bisa bahasa semut dikasih huruf kitab gundul nggak bisa baca, kan ketinggian ngomongnya. Ya, kalau orang awam jangankan yang gundul, yang gondrong aja masih bingung, wajar namanya orang awam. Tapi kalau ngaku ulama dikasih kitab gundul nggak bisa baca ya diketawain. Gitu ya, walaupun juga ya tetap kita belajar pun masih buka-buka kamus, tapi minimal kita sudah tahu
Karena tadi ada ilmu alatnya. Gimana cara baca kitab gundul misalnya, kita sudah tahu. Ya, itu cara paling gampang, kasih aja. Kadang-kadang bisa jadi yang di kampung mungkin pernah nyantri, tapi kan kadang pesantren juga bisa jadi nggak fokus. Kiainya mah cerita, dia tidur. Bangun udah selesai. Lulus jadi ulama di kampung, akhirnya ngejelasinnya mungkin nggak lengkap. Kayak jadi yang pertama memang ya, jangan sampai ada orang ngaku ulama tapi kemudian berhenti belajarnya, ini yang salah. Karena justru ulama itu harus lebih banyak belajarnya dari orang awam. Nanti ditegaskan di surat 3 ayat 79 misalnya, jadilah kunu rabbaniina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Ini yang paling mudah lah ya. Nanti kalau bicara ulama kan banyak. Kita tidak menyalahkan orang yang tinggal di kampung misalnya, tapi jangan sampai mereka yang tinggal di kampung pun kemudian merasa sudah jadi guru ngaji, jadi ulama, kemudian berhenti belajarnya. Jangan, ini yang salah. Ini perintah Allah, lihat. Jadilah kamu robbaniin, pengabdi-pengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kitab dan mempelajarinya. Jadi ulama itu long life education, belajar terus. Walaupun dia sudah profesor, walaupun dia sudah kiai haji misalnya, tetap nggak ada bicara putus. Saya udah merasa selesai, nggak ada. Ya, jadi ulama harus lebih banyak belajarnya dari orang awam. Kenapa? Karena masalah akan bertambah terus. Dan ulama dituntut untuk menjawab itu. Gitu ya. Jadi yang ngajar saja harus belajar. Padahal dia sudah ngajar. Karena Allah minta bahwa kita tidak stop jadi guru, tapi guru itu terus harus semakin cerdas. Ya. Jadi kontennya yang dikuatkan. Kalau sekarang kan bicara pembelajaran kan, pendidikan, yang dikuatkan alatnya, yang dikuatkan bagaimana cara ngajarnya, akhirnya malah kontennya nggak diperhatikan. Guru sibuk ngatur gimana cara ngajar, gimana caranya doang, sementara isinya nggak dipahami. Ya, padahal orang yang sudah mengajarkan Alkitab saja harus terus mempelajarinya. Inilah para ulama. Sementara kadang ya di kampung, karena merasa sudah dituakan, sudah dijadikan ulama, berhenti belajarnya. Padahal kadang juga di pesantren, dia nggak fokus-fokus amat belajarnya. Ya kan, karena subuh-subuh habis sholat, ya, kiainya ngajar, dia masih tidur. Ya, repot. Ya, ada obat segala penyakit namanya Habbatus Sauda. Dia bacanya karena masih ngantuk, Hayyatus Sauda. Habbatus Sauda, iya, biji hitam, jinten hitam, itu obat segala penyakit. Dia bacanya Hayyah. Hayyah itu ular hitam. Akhirnya selesai ngaji dia ke sawah nyari ular, mati dipatok ular. Karena salah baca, harusnya .1 dia baca iya .2. Ini kan bahaya. Gitu ya. Jadi kadang itu kelemahan kita, kalau sudah dituakan berhenti belajarnya. Ya, jangankan jadi ulama, jadi imam aja kalau di kampung itu kalau belum meninggal nggak ada yang berani gantiin. Padahal maaf, giginya udah nggak ada semua, bacanya udah susah kan. Oh, masih aja orang juga takut. Wah, jangan, yang bikin musola dia ini. Padahal kan udah nggak fasih lagi. Kalau zuhur asar oke lah jadi imam, maghrib subuh kan kasihan. Ya Allah, masih aja jadi imam coba. Ya kan, itu penyakit, kadang penyakit di antara kita, terutama yang di kampung udah dituakan. Wah, pokoknya semua dia aja. Zakat pun dia. Kadang-kadang zakat dikasih ke beliau, ternyata nggak dibagiin. Lah kan semua saya katanya. Saya guru ngaji, saya juga fakir miskin, saya juga ambil ke dia semua akhirnya. Ya kan? Iya, itu masalah. Padahal Allah minta, walaupun kita sudah ngajar, kita tetap harus belajar. Jangan berhenti belajar. Karena belum tentu yang dulu kita pelajari, terus kita baca kitab yang lain, oh ternyata yang ini nih, dan seterusnya. Itu ya.
Itu tadi bicara. Lalu yang kedua, walaupun kita orang awam taklid ya jangan sama satu orang, makanya ngaji jangan cuma satu tempat. Para ulama zaman dulu tuh gurunya ribuan, bukan puluhan, ribuan. Dari situlah mereka menyaring semuanya. Karena mereka bisa mengcompare semua. Oh, yang ini kurangnya ini lebihnya ini. Ribuan. Nggak ada masalah. Berulang mereka bisa ngarang kitab, mereka bisa ngajar, mereka bisa bikin mazhab dan seterusnya. Karena gurunya luar biasa banyaknya. Ya, kita kadang baru satu aja, oh, pokoknya kalau kata guru saya ini udah. Yang lain salah, pokoknya yang benar guru saya. Karena cuma satu gurunya. Jadi dua-duanya salah. Ulamanya juga salah karena nggak mau belajar lagi. Ya kan, orang awamnya juga merasa sudah cukup dengan satu guru, padahal guru juga banyak. Kita jangankan bicara mazhab, bicara baca Quran saja. Ada 7 mazhabnya, dikenal dengan qiraat sab'ah. Ya, kita satu aja kan gak hatam-hatam. Ya. Tapi kalau kita sudah hatam, sudah tahu, silakan belajar dengan mazhab yang lain. Yang kita biasa baca waduha jadi waduhe, silakan aja, yang penting ada imamnya, yang penting ada ulamanya. Itu ya, jadi dua-duanya yang bermasalah. Ulamanya nggak mengupdate ilmu, orang awamnya juga mencukupkan dengan satu guru, akhirnya ya begitu aja. Perbedaan Nabi dan Rasul, sama-sama utusan Allah, cuma memang kalau Rasul tadi penegasannya punya kewajiban untuk menyampaikan ke umatnya, sedangkan Nabi tidak. Kenapa? Karena Nabi tidak membawa syariat baru. Ya, sedangkan Rasul membawa syariat baru. Makanya disampaikan ke umatnya, sedangkan Nabi tidak. Itu ya. Itu secara sederhana. Ini jarak antara Bismillah sampai Nabi Muhammad jauh. Iya, terus nah, sejak kapan dianggap bermasalah? Padahal zaman sekarang juga jarak Nabi Muhammad ke kita jauh juga tuh. Udah 1500 tahun, 15 abad. Bedanya Nabi Muhammad tuh nabi terakhir, udah closing. Udah close case. Dan sepeninggal Nabi Muhammad ada penerusnya, yaitu para ulama. Ya. Sepeninggal Nabi Muhammad ada para ulama. Bahkan ditegaskan oleh Nabi nanti generasi terbaik ada 3 itu. Generasi sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Tabi'in yang dikenal sebagai generasi salaf. Ulamanya disebut ulama salaf, karena itulah kita menginduk kepada mereka, baik dalam bidang fikih, dalam bidang tauhid, dan bidang-bidang yang lain. Ya, jadi kalau Nabi Muhammad nggak putus. Kenapa nggak putus? Satu, karena Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh alam. Sedangkan Nabi sebelum Nabi Muhammad sifatnya parsial, hanya untuk satu tempat. Ya, hanya Nabi Muhammad yang diutus untuk seluruh alam ini. Hanya Nabi Muhammad. Ya, nanti ada hadis yang mengatakan, oh itu khamsan lam yu'tahunna. Ya, saya diberikan pengkhususan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Di antaranya, kata Nabi, saya diutus untuk seluruh manusia, sedangkan nabi sebelumnya tidak. Makanya nanti ada cerita di surat 51, malaikat datang ke rumah Nabi Ibrahim, kemudian setelah itu cerita bahwa kami akan ke umatnya Nabi Lut. Berarti Nabi Lut dan Nabi Ibrahim sama satu masa. Cuma Nabi Ibrahim di mana, Nabi Lut di mana? Karena saat itu Nabi tempatnya terbatas. Sedangkan Nabi Muhammad tanpa batas, rahmatan lil alamin. Itu ya, sehingga walaupun beda jauh, tetap penerus Nabi ada namanya ulama, namanya habaib, namanya kiai, namanya syekh, banyak namanya. Walaupun dia tidak maksum seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur masing-masing Rasul, wah repot ini Pak. Kita bikin list itu ya. Iya, monggo lah nanti kita cari ya. Iya, yang kita tahu kan juga nggak banyak, kayak misalnya Nabi Nuh ya 950 tahun. 950 tahun. Mungkin. Iya, saya nggak berani, kalau saya juga nggak pasti, mungkin. Ada kitabnya, cuma saya bacanya harus pelan-pelan, takut salah.
Karena kalau bicara umat-umat sebelumnya, kadang hadisnya terbatas. Nanti kita lihat lagi ya. Saya belum berani menerangkan semuanya, takut salah juga. Dzulqarnain ini juga beda pendapat, ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan bukan. Ya, jadi ulama sendiri beda pendapat. Ini kan nanti yang dibahas di surat 18 ya, surat Al-Kahfi. Samson ada yang mengatakan dia nabi, nama aslinya namanya Sam'un. Nabi Sam'un. Memang dia mempunyai kekuatan yang luar biasa. Ya, ada yang mengatakan begitu, tahu. Kemudian di sini jadi Samson. Apalagi Samsonnya Benyamin lagi ya. Samson anak Betawi. Iya. Begitu dicukur langsung lemes. Ya, tapi kalau versi ada yang mengatakan riwayatnya ada nabi namanya Sam'un yang punya kekuatan tadi luar biasa. Apakah betul ini yang jadi Samson nggak tahu juga, wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Cukup ya. Kita akan berikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz.